Halo, selamat sore Mr. Sore Rahman. Noe, gimana? Ikut demo Alhamdulillah. nggak kemarin? Enggak, Kenapa? karena ada acara keluarga, sayangnya. Oke. Tapi bagusnya ikut demo atau enggak? Menurut saya pribadi nih, Sar, Ah, seharusnya saya ikut. ah, ah, Karena apalagi saya mahasiswa kan, ah, ah. yang dimana seharusnya ikut serta dalam menyuarakan suara Hmm, rakyat seperti hmm. itu. Tapi Mister karena sendiri sibuk. gimana nih? Kenapa? Mister, Gak sih, kalau menurut saya nggak apa-apa, ikut juga nggak apa-apa, tapi jangan anarkis gitu aja sih. setuju. Ya, yang penting kita menyuarakan dan mereka mendengarkan. Iya. Ya, oke. Eh, Gimana? jadi untuk video Ah, kali ini tuh ada sangkut pautnya ah, sih, kurang lebih. Nah, hmm, jadi ada statement dari Ibu Sri Mulyani ya. tentang guru. Yang Hmm, kita highlight di sini adalah guru ya, Sar. hmm. Nah, gimana tuh? Mister sendiri udah nonton belum tuh? Video Sri Mulyani. Iya, Ya, sering kali saya lihat dengan berbagai respon dari masyarakat ya. iya, Ya, betul. dan saat ini saya pikir memang banyak sekali pemicu terjadinya keributan seperti yang kita lihat di sosial media atau di mana-mana ya. Dan ini terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Dan pemicunya memang banyak hal gitu. Nah, terkait dengan guru tadi, sebenarnya saya orang yang nggak suka juga ngomongin soal politik ya. Tapi bagaimanapun karena ada sangkut pautnya dengan guru ya udah kita ngomong ya sebagai pendidik bahwa statement Ibu Sri Mulyani itu eh, memang sebagian ada yang AI ya. Tapi kalaupun AI dan kita melihat statement di belakang eh, statement yang menyebutkan bahwa guru itu beban negara, bagaimanapun eh, maknanya sama sih rasanya bahwa Ibu Sri Mulyani menanyakan apakah ini merupakan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya ataukah juga tanggung jawab masyarakat gitu. Menurut saya ini tidak adil ketika menanyakan itu untuk para pendidik. Apakah memang pertanyaan itu memang dilontarkan untuk semua instansi pemerintahan atau cuma guru aja? Kalau cuma guru aja rasanya nggak adil dan sedikit agak konyol ya kalau menurut saya karena eh, harusnya sadar bahwa guru itu adalah orang kedua dari atau setelah orang tua ya yang membuat kita menjadi seperti apa yang ada saat ini gitu. Eh, Tidak semua orang tua mau mendidik anaknya dari rumah gitu, mulai dari baca tulis misalnya dan seterusnya, apalagi karena orang tua juga punya keterbatasan dalam hal akademik ya kan, karena memang bukan bidangnya. Kemudian orang tua pada akhirnya menitipkan anaknya di sekolah dan disitulah para pendidik, guru-guru, dosen juga membentuk eh, individu-individu di mana mereka bisa berkembang dan mereka ada di sana pun Ibu Sri Mulyani pun menjadi seorang menteri itu tidak lepas dari kaitannya dari peran seorang guru ya kan. Nah, dari hal ini kita melihat bahwa sebenarnya dari gaji yang kecil pun, bahkan yang tidak bergaji pun banyak sekali para pendidik yang masih ikhlas, masih mau masih apa namanya tulus mendidik ya anak bangsa. Kenapa? Karena memang passion, ya kan? Nah, kalau kita lihat fenomena-fenomena yang ada sekarang, apalagi seperti kayak guru-guru honor banyak sekali yang mendapatkan gaji yang mungkin 100.000, 200.000, 300.000 tentunya akan berbeda di setiap daerah ya. Tetapi kurang lebih seperti itu dan untuk menutupi biaya transportnya aja sangat kurang ya, apalagi untuk makan dan kesejahteraan tentunya jauh dari kata itu ya. Dari 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 hal itulah saya pikir kalau memang mau bicara tulus bekerja untuk negeri, saya pikir guru adalah salah satu ya dari profesi yang mungkin memang bekerja dengan tulus ya kan. Kalau ini saya kaitkan sedikit ya dengan DPR atau DPRD ya. Kenapa? Karena kan kalaupun misalnya eh, mereka mengatakan bahwa mereka berjuang ya kan untuk rakyat, eh, perlu dipertanyakan ulang deh. Kalau misalnya Anda mungkin dapat gaji seperti yang guru dapatkan, ya kan? Apakah masih mau bekerja seperti itu? Gak usah dengan bergaji 300.000 atau 500.000 atau 1 juta deh, ya kan?
katakanlah gaji UMR aja, atau 2 kali lipat dari gaji UMR, atau 3 kali lipat dari gaji UMR, apakah masih mau duduk di situ untuk menyuarakan inspirasi rakyat? Mereka mendengarkan sebenarnya, mereka berempati untuk itu, tapi tidak bisa merasakan langsung apa yang dirasakan rakyat. Karena orang yang menyuarakan dan betul-betul berjuang adalah orang yang pernah merasakan, ya kan, atau sedang merasakan. Bagaimana mereka mau memperjuangkan sesuatu yang mereka nggak rasakan? Kesejahteraan, mereka udah sejahtera, tunjangan-tunjangan banyak sekali yang mereka dapatkan. Sementara, maaf ya, kita kembali lagi ke guru. Apa yang mereka punyai? Apa yang mereka dapatkan gitu? Ya kan? Jadi ini sangat bertolak belakang dengan kondisi guru, ya kan? Kemudian juga gaji-gaji mereka yang ada di sana. Jadi saya pikir harusnya Ibu Sri Mulyani dalam hal ini tidak mengungkapkan itu dan mengubur dalam-dalam itu, karena statement itu konyol menurut saya dan tidak perlu disampaikan gitu. Karena bagaimanapun mereka atau dia sendiri pun punya anak mungkin yang dititipkan ke guru-guru untuk mendidik, ya kan, karena nggak mungkin secara langsung dia akan mengikuti mulai dari baca tulis sampai kecerdasan yang anak-anak punyai saat ini. Dan bukan hanya itu, juga attitude juga akan kita bentuk, kemudian kecerdasan lainnya ya yang dibentuk di sekolah. Ya saya pikir seperti itu. Semangat buat para guru yang terus tulus untuk membentuk generasi bangsa, mendidik generasi bangsa dengan ikhlas. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mr. Ya, Rahman. ya.